6월 달까지 그 친구는 bilang satu, desain harus ditarik, harus diganti, diiyakan. Timnas Indonesia diklaim bakal menggunakan jersey baru mulai Agustus atau September 2024 mendatang setelah jersey terkini yang didesain oleh Erspo kena hujatan massal. Erspo selaku aparel Timnas Indonesia telah mendapatkan banyak hujatan selama beberapa hari terakhir, terlepas dari prestasi apik dari skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Desain Erspo telah mendapatkan kritik keras dari para netizen, tak terkecuali bagi Justinus Laksana alias Coach Justin. Melalui video terkini dalam kanal YouTube-nya pada Senin kemarin, Coach Justin membeberkan bahwa dirinya telah melakukan pertemuan dengan owner Erspo Muhammad Sada dan perwakilan PSSI. Coach Justin mengatakan bahwa dirinya meminta agar jersey baru Timnas Indonesia diperkenalkan sebelum laga kontra Irak yang akan dimulai pada Juni mendatang. Namun karena waktunya yang terlalu mepet, maka perkenalan jersey baru Timnas Indonesia dijanjikan akan diperkenalkan pada Agustus 2024 mendatang. Yang menjadi catatan dari Coach Justin adalah perubahan desain, pergantian bahan yang lebih bagus, dan penurunan harga. Dia juga meminta agar insan sepak bola dilibatkan dalam pengonsepan filosofi jersey Timnas Indonesia. 1. Desain harus ditarik, harus diganti, diiyakan. Kedua, bahan harus bagus, diiyakan. Ketiga, logo harus dirombak, diiyakan. Keempat, harga harus turun, diiyakan, ujar Coach Justin. Terlepas dari prestasinya di lapangan, jersey Timnas Indonesia mendapat keluhan dari para supporternya sendiri karena berbagai alasan, mulai dari desain hingga harga. Menarik ditunggu bagaimana jersey baru Timnas Indonesia yang diklaim Coach Justin akan rilis pada Agustus 2024 mendatang. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memastikan jika bek kiri NEC Nijmegen Kelvin Verdonk akan dinaturalisasi. Rencananya naturalisasi Kelvin Verdonk akan rampung pada Juni 2024 mendatang. Isu kemunculan adanya pemain naturalisasi baru di Timnas Indonesia tersebut mencuat di media sosial. Usai Sintayong mengungkapkan akan menaturalisasi pemain berdarah Indonesia seperti yang dikutip dari video yang dibagikan akun Instagram resmi Timnas Indonesia. Setelah membuat kebisingan di media sosial, akhirnya Sintayong mengonfirmasi satu nama yang akan menjadi amunisi skuad Garuda, yakni Kelvin Verdonk. Kelvin Verdonk sedang berusaha dinaturalisasi, mungkin saja kalau cepat Juni ini selesai. Saya sudah lihat langsung performa pemain tersebut, sangat baik dan semoga bisa membantu timnas, ujar Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memang dikabarkan pernah bertemu langsung dengan Kelvin Verdonk saat melakukan tur Eropa sebelum bergulirnya 2 pertandingan melawan Vietnam. Saat itu Sintayong bertujuan untuk memantau langsung kualitas dan performa anak asuhnya yang berkarir di klub luar negeri. Kepastian proses naturalisasi Kelvin Verdonk juga diungkapkan pemain berusia 26 tahun itu secara langsung dalam wawancara dengan Yusa Nugraha. Kelvin Verdonk merupakan pemain yang mempunyai garis keturunan Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Aceh. Dirinya sudah bergabung ke NEC Nijmegen sejak 2022 lalu dan sudah mencatatkan 32 pertandingan dengan cetak 2 gol dan 3 assist. Walaupun posisi aslinya adalah seorang bek kiri, namun dirinya juga bisa dimainkan sebagai bek tengah dan juga gelandang tengah. Kedatangan Kelvin Verdonk ini menjadikan persaingan bek kiri Timnas Indonesia sangat ketat. Terlebih lagi, stok bek kiri skuad Garuda yang sangat menumpuk. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan alasan tidak memanggil Chairus Margono memperkuat Timnas Indonesia. Diketahui Chairus Margono merupakan kiper Panathinaikos B. Ia mempunyai silsilah darah keturunan Indonesia yang berasal dari sang ayah. Kemudian ia juga mempunyai darah Iran yang diwariskan dari sang ibu. Kiper 22 tahun tersebut memilih untuk menjadi WNI tanpa melalui jalur rekomendasi yang disodorkan Sintayong melalui PSSI, dan hal tersebut menjadi titik awal mula dirinya belum dipanggil pelatih Korea Selatan tersebut ke skuad Garuda. Saat ditanya awak media terkait alasan tidak memanggil Chairus Margono ke Timnas Indonesia, Sintayong menjelaskan bahwa dirinya belum melihat secara langsung permainan dari pemain berdarah Bali tersebut.
Sintayong secara tegas juga mengatakan bahwa walaupun pemain memutuskan untuk menjadi WNI, namun hal tersebut tidak menjadi jaminan pemain tersebut bisa masuk skuad Garuda. Untuk Jairus, saya belum pernah lihat langsung, jadi belum bisa berbicara apa-apa. Apalagi tidak semua pemain WNI bisa masuk skuad timnas Indonesia, ujar Sintayong. Sebelumnya, asisten pelatih timnas Indonesia U20 Nova Arianto juga membenarkan terkait tidak dipanggilnya Jairus Margono jelang pemusatan latihan timnas Indonesia U23. Saat itu Nova mengatakan bahwa para pemain abroad yang dipanggil timnas Indonesia U23 untuk melakukan pemusatan latihan merupakan para pemain yang sudah pernah dipanggil Sintayong untuk membela skuad Garuda. Seperti yang diketahui, Kelvin Verdong menjadi sosok pemain keturunan yang tengah hangat menjadi perbincangan. Pasalnya Kelvin Verdong mengaku tengah dalam proses naturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia. Bahkan disebut-sebut bahwa Kelvin Verdong mengaku dia bisa saja bermain untuk timnas Indonesia pada bulan Juni mendatang. Sebelumnya, Sintayong juga mengungkapkan bahwa memang ada beberapa pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi. Beberapa pemain keturunan tersebut akan dinaturalisasi sebelum Juni, yang artinya dipersiapkan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Jika Sintayong mengungkapkan ada beberapa pemain, berarti ada sosok lain di samping Kelvin Verdong yang bakal dinaturalisasi. Namun sampai saat ini baru Verdong saja yang mengungkapkan secara jujur bahwa ia tengah dalam proses naturalisasi. Meski begitu, salah satu pemain yang turut mendapatkan sorotan adalah Ole Romeni dari FC Utrecht. Sosok Ole Romeni ini beberapa hari yang lalu sempat mengaku sudah dihubungi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hanya saja ia sepertinya masih belum memutuskan untuk menerima tawaran membela timnas Indonesia. Akan tetapi Ole belum lama ini terpantau mengomentari unggahan dari Verdong di akun Instagramnya. Hal itu setelah viralnya ungkapan Verdong yang sedang dalam proses menjadi WNI. Komentar yang dibubuhkan oleh pemain FC Utrecht ini sebenarnya hanya emoticon saja tanpa ada kata apapun. Namun emoticon tersebut seolah menandakan bahwa Ole Romeni tak percaya. Yang lebih mengejutkan lagi, unggahan Kelvin Verdong yang dikomentari oleh Ole Romeni tersebut merupakan unggahan yang sudah lama, sekitar 2 minggu yang lalu. Muncul spekulasi bahwa komentar tersebut sebagai kode bahwa Ole Romeni akan dinaturalisasi bersama dengan Kelvin Verdong. 일단 6월달까지 그 친구는 231 ada mimpi yang lebih gede lagi. Tidak mudah lawannya Australia, Qatar dan Jordan yang kemarin. If you're patient and soon, it can all be worth it. All the searching, pain is never really permanent, but damn it hurts, man.